Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami. Tapi kali ini kita tidak membahas tentang fadilah tarawih bulan Ramadan. Kita membahas tentang Arba'in Nawawi, kitab Arba'in Nawawi. Sebelum kita mulai, mari kita tawasul kepada musannaf Arba'in Nawawi. Lahul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai daring ini, pengajian online kitab Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la mu'allif rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa amadana bi asrarihi wa ada alaina bi barakati amin ya rabbal alamin. Mohon maaf biar lebih ringkas, jadi nggak bawa kitab sana sini, kita langsung pakai di PC kami aja. Kali ini karena saya kebagian hadis yang ke-10, saya akan membacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, wala dawuh sapa Abi Hurairah, wala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun. Innallaha sa'tamani Allah thayyibun, dat kang bagus. Layak balu ora nrimo sapa Allah ila thayyiban kejaba perkara ingkang bagus. Nabi pernah bersabda, Allah itu zat yang thayyib. Jadi innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah niku zat sing bagus. Sifat Allah thayyib itu mempunyai makna sing luas banget. Thayyib dalam artian bagus, thayyib dalam artian bersih, thayyib dalam artian suci, thayyib dalam artian tidak ada kejelekan. Itu thayyib. Layak balu orang nrimo sapa Allah ila thayyiban kejaba ing perkara kang bagus. Nah, Allah, karena Allah mempunyai sifat yang thayyib, sifat sing bagus, sifat sing indah, maka Allah tidak menerima sesuatu yang juga sifatnya tidak bersih, sifatnya tidak rapi, sifatnya tidak bagus. Itu layak balu ila thayyiban. Jadi seperti ini, kita bisa contohkan ketika kita beri sedekah, ketika kita berinfak, berzakat, itu memang menunjukkan bahwasanya kita ketika mempersembahkan diri kita, mempersembahkan diri kita kepada Allah itu harus dengan memilih sesuatu yang bagus juga, karena itu akan berpengaruh tentang diterima atau tidak diterimanya amal kita. Contoh seperti ini, Nabi Adam itu dulu pernah punya anak yang bernama Qabil dan Habil. Jadi Nabi Adam itu ketika setelah bertemu dengan Ibu Hawa hamil selama 20 kali, dan itu kembar terus. Jadi setiap kembaran itu lanang wedok sampai 20. Jadi kalau 20 kembar berarti ada 40 orang kan. Nah, selama Nabi Adam hidup, Nabi Adam menangi anak cucunya sejumlah 4.000 anak. Jadi beranak pinak, jadi mulai 40 itu, lalu manak nek, ini putra malih sampai Kanjeng Nabi Adam selama hidupnya menangi putrane niki wau 4.000. Seperti itu. Nabi Adam setelah itu
Qabil dan Habil ini menjadi sorotan tertentu karena Qabil dan Habil ini mempunyai sejarah yang bisa menjadi ilmu untuk kita semua. Qabil waktu itu lahir bersama kembarannya, bersama namanya Ikrimah. Sedangkan Habil mempunyai kembaran yang namanya Layuda. Nah, di sini karena dulu nggak ada syariat nggak boleh nikah dengan saudara, jadi dulu syariatnya adalah menikah dengan saudara tetapi tidak kembar. Orang nikah kalau kembarannya. Jadi waktu itu Qabil harus menikah dengan selain kembarannya, jadi selain Ikrimah. Padahal Qabil itu diciptakan Allah menjadi makhluk sing ganteng, kembarannya itu ya ayu. Sedangkan Habil diciptakan rondok gak patek ganteng, kembarannya yang Layuda juga tidak sepiro ayu. Nah, karena syariat Allah itu Qabil harus menikah dengan tidak dengan kembarannya, yaitu dengan Layuda. Qabil gak terima goro-goro Habil elek dinikah karo saudara kembali, yaitu Ikrimah. Nah, di sini terjadi perselisihan antara Qabil dan Habil. Qabil karena pengen rapi karo kembarannya sing jeneng Ikrimah, tapi Allah tidak mencarikan seperti itu. Akhirnya turunlah Kanjeng Nabi Adam dawuh dengan Qabil dan Habil. Wes ngene wae. Saiki kamu harus membuat persembahan. Yang engkau persembahan iku mbok dekek ning gone pucuk gunung. Nanti siapa yang disambar oleh langit, sing dijukuk, sing diterima oleh langit siapa? Nanti yang tersambar berarti dia yang diterima oleh langit. Seperti itu. Nah, akhirnya setuju mereka. Ya wes, kita membuat persembahan. Karena Qabil itu dulu tukang angon wedhus, tukang angon domba. Sedangkan Habil itu senengane bercocok tanam. Nah, jadi mereka mempersembahkan persembahannya dengan apa yang menjadi pekerjaannya sehari-hari. Habil mempersembahkan kambing atau domba sing paling apik dhewe. Digolekno sing paling apik karena dipersembahkan kepada Allah. Sedangkan Habil sebaliknya, ngekei tumbuh-tumbuhan sing elek-elek karena eman-eman. Jadi disembahkan itu barang-barang sing elek-elek gak sepiro apik karena eman-eman. Akhirnya ditaruhlah dua persembahan mereka itu di pucuk gunung, dan setelah menunggu ternyata benar sing ditampa yaitu korbane Qabil. Jadi sing diterima malah Qabil karena Qabil mempersembahkan persembahan sing bagus, thayyib. Di sini menunjukkan benar karena Allah itu thayyibun, dan sing bagus, dan sing bersih, dan sing suci, layak balu ila thayyiban. Allah tidak menerima sesuatu kecuali sesuatu itu bagus, kecuali sesuatu itu resik. Sama halnya seperti kita ketika bersedekah juga seperti itu harusnya. Kita harus mempersembahkan sing paling apik. Ora kok awak dhewe mempersembahkan sing paling sithik. Buka dompet dibuka ana 100, ana 50, ana 20.000, ana 50.000, ana 10.000, ana 2.000, ana 1.000. Sing di sampai di depan gunung masjid. Nah, awak dhewe ya kadang saya pas apik atine ya 5.000. Beda dengan Qabil. Makanya ketika kita tahu layak balu ila thayyiban, ayo mene bar Jumatan, pas Jumatan awak dhewe nek ngelpon nang ngene kumplung sing 100. Terus wa inna Allah satamene Allah iku amaro merintah sapa Allah al mukminina ing pira-pira wong kang beriman bima kelawan perkara amaro kang wis perintah sapa Allah bi kelawan ma al mursalina ing pira-pira utusan. Jadi Allah tidak pandang bulu di sini. Innallaha amara mukminin bima amara bihil mursalina. Jadi Allah ngongkone ning gone para utusan, para rasul-rasul itu juga sama kongkon nyediani pokoknya kongkon mempersembahkan yang bagus-bagus. Begitu juga
dengan kita selaku orang yang mukmin, Allah juga memerintahkan kita mempersembahkan sesuatu yang baik dan bagus. Ya ayyuhar rusulu eling-eling pira-pira utusan. Kulu mangan sapa sira kabeh minat thayyibati sanging pira-pira barang sing apik. Wa malu lan beramal sapa sira kabeh sholihan kalih amal kang bagus. Jadi di samping Allah itu memerintahkan utusan itu untuk memakan makanan yang baik, Allah juga mengutus para rasul untuk berperilaku bagus. Itu akhlakul karimah. Ini juga pernah dipesankan oleh Gus Solik, mantunipun Romo Yai Jamal waktu pernikahan saya. Ada tiga yang dipesankan kepada saya. Yang pertama, ojo ninggal jamaah. Yang kedua, nyedheo maring wong kang soleh solihah, atau nyedheo maring ulama. Yang ketiga, karena ini sudah menikah, maka jangan sampai keluargamu kamu beri makanan sing gak halal. Ngono dawuh. Karena mungkin dari hadis ini, dari dawuh Allah ini, sesuatu yang baik itu nanti akan berimplikasi kepada amal kita. Makanya di sini ulu minat thayyibat, kemudian wa'malu sholihah. Ini berkorelasi, maksudnya mobilku iku nek tak iseni solar, mlayune gak koyo nek tak iseni Pertamina Dex. Kalau Pertamina Dex itu digas, itu gak usah nyantol, set melayu langsung. Tapi nek solar abal-abal, di samping buleke wireng, gasnya yang ngono, dideki Senin, melayune Kemis. Itulah bedanya solar deck karo solar biasa. Mobil saja itu berpengaruh, apalagi manusia. Padahal manusia panggone orang mau melayu dok, karena untuk berpikir, untuk melakukan amal-amal soleh, untuk berpuasa. Apalagi kalau kita sudah berkeluarga, punya anak, sesuatu makanan ini juga kita persembahkan pada anak kita. Bagaimana mau solihah, bagaimana kita mau punya anak turunan soleh-solihah kalau makanan yang kita berikan kepada anak kita makanan yang tidak halal, tidak suci, tidak bagus, tidak bersih. Tapi niku panganane rusuh-rusuh. Makanya akhirnya di dalamnya itu jadi ini itu juga akeh cacing kita. Karena ngono apa wae gelem babi. Beda karo mangan sing resikan. Sapi contohnya. Sapi iki mangane resikan, ternyata ora gelem dipangan. Di gelemnya suka-suka sing resik, bukai tumbuhan sing ketokane dene gak gelem yo mau. Dami gelem sale resik. Pemene suket gajah, suket sing resik gelem. Coba aja pakane telek to barang ora. Seperti itu. Itu kewan, pemene menungso wae. Lanjut, wa qala ta'ala, dawuh sapa Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, eling-eling wong kang padha iman, kulo mangan sapa sira kabeh minat thayyibati saking pira-pira barang kang bagus. Wa qala ta'ala, dawuh sapa Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, eling-eling wong kang padha iman, kulo mangan sapa sira kabeh minat thayyibati saking pira-pira perkara kang bagus. Marupane perkara rozakna kang wis paring rizki sapa kita ing sira kabeh. Sama, ini sama. Konteksnya juga sama. Orang yang beriman, kamu harus memakan sesuatu yang bagus, yang sudah saya berikan rizki kepada kamu. Jadi ono di samping makanan yang bagus, memang thayyib itu penjelasannya luar biasa sebenarnya. Di Al-Quran itu ada seperti ini. Kalimat thayyibah yang dinamakan kalimat thayyibah itu bukan la ilaha illallah. Nah, kalimat thayyibah la ilaha illallah. Arti dari la ilaha illallah atau buah dari la ilaha illallah, ketika kita membaca la ilaha illallah itu ada penjelasan di Al-Quran.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin musmirah. Asluha fis sama, asluha sabitun wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha bi'idni rabbiha wa yafridullahu al-amsalu lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Jadi, tidakkah kamu mengerti bagaimana Allah menciptakan perumpamaan kalimat thayyibah? Masalan thayyibatan kasyajaratin musmirah. Di satu kalimat thayyibah itu ketika kita ucapkan itu menjadi syajaratun musmiratun, menjadi pohon yang berbuah, menjadi pohon yang besar yang rindang. Asluha sabitun, oyote akarnya itu menjulang sampai bumi sapitu. Wa far'uha fis sama, sedangkan pang-pange pohon itu mau cumleret atau bertumbuh sampai langit, menjulang ke langit ke-7. Itu kalimat la ilaha illallah. Apakah sampai situ saja? Tidak. Tu'ti ukulaha kullahinin. Jadi dia tidak hanya berbuah pohon tadi, dia berbuahnya itu kullahinin, bukan kula wakten loh ya. Kalau kula wakten itu setiap waktu, tapi kalau kullahinin itu setiap saat. Jadi berbuahnya itu gak ngenteni musim, gak ngenteni sesok, gak ngenteni engkau. Jadi setiap saat itu berbuah. Nah, reksona itu setiap saat, nah ini berbuah setiap saat ini berbuah. Itu keuntungan kita membaca la ilaha illallah. Setiap lafaz la ilaha illallah kita ucapkan, maka akan menjadi pohon yang besar, yang rindang, dan bisa memberikan makanan bagi kita yang membacanya atau seseorang yang kita berikan bacaan tersebut. Contoh, makanya ini kenapa tahlil itu kok ono la ilaha illallah, bukan ono la ilaha illallah, malah inti dari tahlil itu sebenarnya malah la ilaha illallah. Hailala yuhaililu tahlila. Nah, sebenarnya inti tahlil itu adalah la ilaha illallah. Makanya ketika kita memberi bacaan la ilaha illallah yang kita tujukan kepada sang mayit atau almarhumah mbah kita, itu sebenarnya kita memberi makan mereka dengan kalimat thayyibah tersebut. Seperti itu. Itu luar biasa kalimat thayyibah. Kita lanjutkan. Summa dzakara nuli titik gitu ya. Summa dzakara nuli nutur sapa ar-rajulu wong lanang. Yutilus safaro kang dawakake pelungan. Piye maksudnya? Dawakno pelungan ini maksudnya dia melakukan perjalanan panjang. Ora dawa perjalanannya dawa dalane. Tapi dia melakukan perjalanan yang panjang. Asy'atha kang koyo lusuh pakaiane, agbaro kang berdebu. Lho, wong ngene iki mau iku ya muddu yadaihi. Dekne dawakno tangan loro ne. Kalau kita baca tadi di atas, innallaha thayyibun yaqbalu illa thayyiban. Allah itu zat yang bersih. Allah tidak akan menerima sesuatu yang tidak bersih. Lah iki ana cerita. Jadi ana wong lanang, dilalai ana wong lanang itu dia dalam perjalanan panjang, bajunya lusuh, berdebu. Lah ngono kok iso menadahkan tangannya, memanjangkan tangannya, maksudnya donga. Ya muddu yadai ila sama, memperpanjang tangannya ke langit, donga mati arakno ning langit. Ya Rabbi, ya Rabbi. Tomat. Ya Rabbi, ya Rabbi, dene donga, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah Gusti ngono. Ya Rabbi, kula nyuwun anu. Ibaratnya donga. Dia meminta kepada Allah. Padahal dia dengan pakaian yang lusuh, dia berdebu, dia rusak, dan yang paling parah ini lanjutnya, wa amuhu haramun, dan makanannya itu juga haram. Piye terusan? Ngono kok donga, ngono kok njaluk dikabulkan, kan ngono arek. Wa masrabuhu utawi ombenane rajul iku haramun.
makanannya haram, minumannya juga haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya yo haram bisa. Bahwa dia bil harami, dan dia kenyang dengan makanan-makanan yang haram. Kalau di fadilah puasa kemarin kan saya menjelaskan mangan gak oleh wareg-wareg. Iki wis waregen, sing maring waregen ada barang sing haram wis tikel-tikel. Fa anna yustajabala, monggo bagaimana mau diijabahi? Jadi bisa kita petik pelajaran, kalau kita mau dikabulkan oleh Allah doa kita, maka kita juga harus memakai pakaian yang bersih, kita harus makan atau rezeki kita atau apapun yang kita makan harus halal, seperti itu. Jadi gak oleh awak dhewe barang mangane barang-barang haram, perkara sing dipakai yo barang-barang haram. Walaupun sebenarnya kita menentukan haram atau tidak itu hanya sebatas kira-kira, hanya sebatas kira-kirane halal, kira-kirane ini gak haram, seperti itu. Karena di Anatul Thalibin itu juga dijelaskan bidonil mukallaf. Jadi landasan orang beda al-ibrah fil ibadah itu bima fidonil mukallaf la fin nafsil amri. Jadi landasan beribadah, landasan orang beribadah itu sebenarnya hanya menurut penyonone mukallaf, penyonone kita, penyonon kok kira-kira awak dhewe ngono. Dan itu 70%. Di atasnya ada yakin, di bawahnya lagi yang 50% itu adalah syak, yang bawahnya lagi ada don, seperti itu. Jadi kalau di sini lafin nafsil amri, ora tidak dengan apa ya kahanane perkara itu, ngono. Jadi tidak dengan asline perkara itu. Jadi contoh makan makanan yang haram, makan makanan yang halal, kita mengetahui uang ini halal atau haram, ini duit colongan atau tidak, gak ngurus. Ini kan seperti itu, gak ngurus. Pokoknya aku nemu duit ini jelas dol tinuku, pokoknya penyolongku halal ya halal, seperti itu. Nanti kita bahas di pengajian selanjutnya. Kita simpulkan dulu dari hadis Arba'in Nawawi tadi. Hadis yang ke-10 yaitu Allah itu adalah zat yang thayyib, Allah itu adalah zat yang bagus, Allah itu adalah zat yang suci. Ketika kita beribadah pada Allah, kita juga harus mempersembahkan sesuatu yang bagus, sebagus-bagus mungkin. Makanya ketika kita ibadah, kita harus dengan menggunakan baju yang bagus. Ketika kita bersedekah, kita juga harus menggunakan atau mentasarufkan harta kita yang paling bagus. Ketika kita mau memberikan seseorang, ketika kita mau memberi seseorang, kita juga harus memberikan sesuatu yang bagus, yang layak, paling enggak. Ojo sing paling elek dikekno. Kambi rusuh kabeh, bolong kabeh dikekno. Sarung bolong kabeh dikekno. Sarung kudu bolong ya anjene ya. Enggak bolong terus piye oleh kanggo. Wa inna Allaha amaral mu'minin bima amara bil mursalin. Nah, karena tuntutan Allah kepada kita itu sama dengan tuntutan kepada rasul-rasul Allah semua. Karena tidak ada pengecualian. Karena Allah pengennya jaluk sing apik. Jangan sampai kita seperti Qabil tadi yang memberikan persembahan digolekno barang-barang sing elek-elek. Golekno barang-barang sing paling elek. Kalau Habil tadi dia memberikan sesuatu yang paling bagus. Karena Allah akhirnya juga yang diterima ya Habil. Karena Habil memberikan persembahan pada Allah adalah persembahan yang paling bagus juga. Barometer kita atau tolak ukur kita itu diri kita sendiri. Ketika kita mau memberi seseorang, ya kita harus mengukur diri kita. Contohnya aku 3 iki gelem tora yo, seneng tora yo. Kok gak patek seneng yo jus. Jadi kayak mending kita ngekei sing luwih apik sithik. Gak apa-apa. Kita
kita lebih berkorban sedikit tidak apa-apa. Yang penting apa yang kita berikan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Sampai membersihkan makanan yang kita makan, kita harus juga membersihkan adab, tingkah laku, perkataan kita. Karena nilai atau kualitas diri kita itu bisa dilihat dari tutur kata kita. Senang miso, ya berarti nilainya ada seperti itu. Awak dewe sedih-sedih mikir kesandung, atau kesandung awak dewe mikir astagfirullahaladzim. Orang kesandung miso, sandung jeduk, miso. Itu sudah berbeda. Jadi supaya kita menjadi hamba yang diterima amalnya oleh Allah, kita harus membiasakan diri kita berbuat yang baik, membiasakan diri beramal yang baik, dan terakhir ketika kita mengabdikan diri kepada Allah, kita harus juga menjadi hamba yang paling baik. Semoga kita dinilai oleh Allah menjadi hamba yang baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.